Bogor. Sampai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Darussalam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan, kemudahan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini 3 perintah Allah sekaligus kita laksanakan. Itu semua karena taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah yang pertama adalah menunaikan ibadah salat maghrib. Bagi laki-laki dilakukan secara berjamaah. Ini juga perintah. Lalu dilanjutkan dengan talabul ilmi. Menuntut ilmu itu juga bagian dari perintah. Sebagaimana Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Lalu berakhir dengan melaksanakan sholat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Dan ini pun juga perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga 3 perintah Allah yang kita laksanakan pada malam hari ini menjadi penyebab dikabulkannya semua doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 186. Saya yakin di antara kita semua sudah pada hafal. Minimal ayat ini familiar di pendengaran kita. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni
fa inni qarib. Kita dengarkan muratalnya. Allah Ta'ala berfirman, Al-Baqarah 186. Allah Ta'ala berfirman, Al-Baqarah 186. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Mulai sekarang poinnya. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Syaratnya, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Berarti salah satu tips kiat-kiat agar doa terkabul adalah yaitu berdoa kepada Allah dan juga memenuhi semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa-doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada pekan yang lalu. Kita masih berbicara kitab Syarah Rukun Islam yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Penjelasan tentang rukun Islam. Kita masih berada pada rukun Islam yang nomor 2, yaitu menegakkan sholat, melaksanakan sholat. Rukun Islam yang pertama sudah kita lewati. Kurang lebih buku panduan kita, kajian kita seperti yang ada di tangan saya ini, yang diterbitkan oleh Media Tarbiyah, ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Baik, ketika pembahasan tentang sholat, berarti buku ini 5 jilid Ustadz. Ya, kurang lebih 5 jilid. Untuk syahadat saja 1 jilid. Untuk sholat 1 jilid. Begitu juga nanti zakat, puasa, dan haji. Baik, sehingga pembahasannya menjadi rinci dari awal sampai akhir. Ketika kita berbicara tentang sholat, menurut catatan saya pada pekan yang lalu, kita sudah masuk pada sifat wudhu Nabi. Tata cara wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara sifat wudhu Nabi yang sudah kita tulis, kalau tidak salah ada 2 poin. Yang pertama adalah diawali dengan niat. Dan insya Allah Bapak Ibu semua sudah mendapatkan keterangannya. Niat itu tempatnya di dalam hati. Niat itu bukan pekerjaannya lisan. Niat itu tempatnya di hati. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain tidak pernah mengajarkan kepada kita talaffuz niat, melafatkan niat, tidak ada. Jadi niat itu adalah azamul qalb, kehendak hati. Orang Jawa bilang kerteki hati, lintasannya hati. Jadi ketika kita sedang berhadapan dengan air wudhu atau tempat air wudhu, maka Allah sudah tahu apa yang dikerjakan oleh orang ini. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di depan manusia dan yang di belakang manusia. Sehingga tidak perlu kita melafatkan niat. Yang nomor 2, tasmiyah. Membaca bismillah. Jadi sebelum wudhu membaca bismillah. Muncul pertanyaan, ini dibacanya kapan? Apakah boleh dibaca di dalam toilet? Maka jawabannya adalah di dalam kamar mandi kita tidak diperkenankan menyebut lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya menurut pendapat yang rajih untuk kehati-hatian membacanya sebelum masuk toilet. Jadi membaca bismillah lalu doa memasuki toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Sebaiknya baknya disukun, dimatikan, tidak didhamma. Sebab kalau didhamma, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Khubusi berarti didhamma,
maka artinya aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan jantan dan setan betina. Tetapi kalau dimatikan, disukun, artinya jauh lebih menarik. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari seluruh makar-makar syaitan. Nah itu ya, baik. Jadi itulah indahnya bahasa Arab. Beda satu huruf saja atau tanda baca saja, artinya sudah berbeda. Baik. Jadi membaca bismillah, lalu membaca doa sebelum masuk toilet kaki kiri, berwudu, keluar toilet kaki kanan. Lalu membaca ghufranaka, ghufranaka. Ya artinya kami mengharap ampunanmu ya Allah. Kenapa keluar toilet kita minta ampunan kepada Allah? Dikarenakan kata para alim ulama, saat kita berada di dalam toilet, kita tentunya tidak mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka sebagai bentuk ampunan, kita membaca doa tersebut. Makanya ulama-ulama terdahulu, ketika mereka memasuki toilet, mereka mengutus satu orang di luar toilet untuk membacakan kitab-kitab atau ayat-ayat Quran. Tapi di luar toilet. Sehingga mereka yang ada di dalam toilet tetap mendengarkan ayat tersebut. Sehingga mereka tidak lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Itu kebiasaan para ulama-ulama terdahulu, ya. Makanya kita di dalam toilet itu banyak larangannya, ya. Seperti tidak boleh buang hajat menghadap ke arah kiblat, membelakangi kiblat. Nah, seperti itu ya. Tetapi kata para alim ulama yang tidak boleh ini adalah kalau tempatnya terbuka, padang terbuka, maka nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi kalau tempatnya tertutup, ya seperti toilet kamar mandi kita, ada pintu, ada dinding, ada atap, maka nggak apa-apa. Namun mohon maaf Bapak Ibu, sekalipun boleh, karena tempatnya tertutup, sekalipun boleh, upayakan tetap jangan menghadap dan membelakangi kiblat. Kenapa? Karena ada dalil disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Tanpa kita sadari luar biasa dalil ini. Sehingga ketika kita buang hajat, kita tetap bisa menambah pundi-pundi pahala kita. Karena mengingat sabda Nabi berikut ini. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 151. Kami bacakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man lam yastaqbilil qiblah wa lam yastadbirha fil ghaiti kutiba lahu hasanatan wa muhya anhu sayyi'atan." Artinya, barang siapa yang tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat saat buang hajat, maka ditulis untuknya satu kebaikan dan dihapus untuknya satu dosa, satu kesalahan, satu keburukannya. Makanya kita ke toilet ini kan tidak terhitung dalam sehari. Upayakan jangan menghadap, jangan membelakangi. Sekalipun boleh loh ya. Yang tidak boleh itu adalah kalau padang terbuka, misalnya di tanah lapang ya, atau di pinggir jalan ya. Kita kan sering kali melihat di pinggir jalan ada orang buang air kecil ya. Maka yang seperti ini harus tahu arah kiblatnya mana, karena nggak boleh menghadap membelakangi. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita lanjutkan, itu ada bahasan tersendiri tentang adab buang hajat sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk nomor 3 Bapak Ibu. Sifat wudhu Nabi yang nomor 3. Niat sudah, baca bismillah sudah. Yang nomor 3, membasuh kedua telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat An-Nasai nomornya 116. Saya bacakan. An-Nasai 116. Dari Humran bin Aban radhiyallahu an, anna Utsmana da'a bi wada'in faghasala kaffaihi thalatha marrat. Artinya,
bahwasannya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an meminta air wudhu, lalu beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Summa qala, lalu Utsman radhiyallahu an berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa nahwa wudhu'i hadha. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudhu seperti wudhuku ini. Jadi beliau membasuh dulu telapak tangannya, yaitu kanan dulu 3 kali, lalu kiri 3 kali. Kita lanjutkan lagi dalil yang lain. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, nomornya 278, Ibnu Majah. Atau riwayat Muslim, mohon maaf, riwayat Muslim, nomornya 278, Muslim, riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasa fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Artinya, apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, kalau kalian bangun dari tidur, janganlah ia mencelupkan, memasukkan tangannya ke dalam bejana. Jadi kalau kamar mandi itu ada baknya, jangan dimasukkan. Karena kita bangun dari tidur soalnya. Nggak boleh. Jadi tangan langsung dimasukkan. Itu dilarang. Ya, kita lanjutkan. Sebelum kata Nabi, ia mencucinya 3 kali dulu. Jadi caranya diambil air itu dengan gayung, lalu kemudian diletakkan di telapak tangan kita, atau misalnya kalau air itu di keran, ya, maka kita bersihkan dulu sebelum kita masukkan tangan kita ke dalam bejana, ke dalam tempat atau ke dalam bak. Ya, kenapa? Karena ia tidak tahu di mana tangannya itu saat bermalam. Saat tidur tangannya kemana saja, kan tidak tahu. Makanya jangan dimasukkan ke dalam bak lebih dahulu. Dicuci dulu 3 kali, baru wudhu berkumur, gitu ya. Baik. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, riwayat Bukhari nomornya 186. Saya bacakan. Sahih Bukhari nomor 186. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Ia ditanya tentang sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah bin Zaid minta diambilkan bejana kecil berisi air. Kemudian ia berwudhu seperti tata cara wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Ia mengambil air dari bejana dengan telapak tangannya, lalu mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Jadi dia mengambil air, yaitu dengan gayung, lalu dicucinya telapak tangannya itu disiramkan ke telapak tangannya 3 kali. Setelah itu kemudian beliau berwudu. Inilah wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang nomor 3. Nomor 4. Nah, ini mulai. Yang nomor 4. Benar ya, nomor 4 ini. Runtutan urut-urutannya ini, urut-urutannya. Nomor 4. Menggabungkan antara berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung dengan 1 telapak tangan. 1 telapak tangan. Menggabungkan antara memasukkan air ke mulut berkumur-kumur dengan menghirup air ke hidung dengan cukup 1 telapak tangan. Nah, baik, mana dalilnya? Dalil disebutkan dalam riwayat Muslim nomornya 235 dari Abdullah bin Zaid al-Ansari, sahabatnya sama seperti tadi, radhiyallahu an. Ia mengatakan bahwa seseorang berkata kepadaku, contohkanlah kepada kami cara wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah bin Zaid al-Ansari radhiyallahu an
meminta air di dalam bejana. Lalu disebutkan hatta qaulihi, kemudian ia menjelaskan sampai pada perkataannya famatmadha wastanshaqa min kaffin wahidatin fafa'ala dzalika salasan. Artinya, lalu beliau berkumur-kumur menghirup air ke hidung dari satu telapak tangan, dan dia lakukan itu 3 kali. Ngambil air, masuk ke mulut, sekaligus dihirup. Dah, dikeluarkan. Nanti ini masalah dikeluarkan ini ada sendiri nanti. Artinya itu dilakukan 3 kali. 3 kali. Oh, jadi tidak dipisah Ustadz ya. Kumur-kumur dulu 3 kali, terus hidung 3 kali. Enggak. Tetapi jadi satu. Jadi menjadikan, menggabungkan. Berkumur-kumur dengan menghirup air ke hidung. Ustadz itu menghirupnya kencang. Iya, panas. Baik, karena belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa, maka dia tidak akan kesulitan untuk melakukan itu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan artikel dari mahasiswa kedokteran dari beberapa kampus ya. Itu intinya, isinya artikel itu adalah wudhu dalam dunia kesehatan. Di situ saya baca, ternyata orang itu kalau berkumur, menghirup air sambil menghirup air ke hidung. Ini medis loh ya, medis. Maka orang ini akan terhindar dari sekian banyak penyakit. Terutama semua penyakit yang kaitannya sama THT, telinga, hidung, tenggorokan. Terhindar dari polip, terhindar dari sinusitis, terhindar macam-macam. Termasuk radang tenggorokan, termasuk amandel, macam-macam semuanya. Menghirup, dikeluarkan. Seperti itu ya. Baik, itu namanya istinsyaq, memasukkannya. Sekarang yang nomor 5, lanjut. Yang nomor 5, kalau tadi kan nomor 4 kan menggabungkan antara kumur sama hidung, digabungkan. Ini tidak nomor 5. Yang nomor 5 diperinci. Apa itu? Madmadho, melakukan madmadho. Apa itu madmadho? Berkumur-kumur. Iya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan di dalam Sahih Bukhari, nomornya 186, dari Amr bin Yahya radhiyallahu an. Dalam hadisnya ia berkata, famatmadha wastanshaqa wastansara min salasin ghurafat. Ya, ghurafat artinya. Lalu Abdullah bin Zaid berkumur-kumur, menghirup air ke hidung dan menyemburkannya, dilakukan 3 kali cidukan. Ngambil, dihirup, lalu dikeluarkan, namanya istinsar. Ngambil lagi, sambil dihirup, sambil dimasukkan mulut, sambil dihirup airnya, lalu dikeluarkan dengan tangan kiri. Begitu seterusnya 3 kali. Seperti itu ya. Baik. Ini yang nomor 5. Yang nomor 6. Nah, ini dijelaskan lagi rinci nomor 6. Yaitu melakukan istinsyaq dan istinsar. Apa itu istinsyaq? Menghirup air ke hidung dan menyemburkannya. Istinsar itu mengeluarkan, menyemburkan. Dalilnya di mana? Dalilnya riwayat Abu Dawud, nomornya 140. Kita dengarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Abu Dawud 140. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawaddoa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an summa liyastansir." Artinya, apabila salah seorang dari kalian wudhu, hiruplah air ke hidungnya, hirup. Kemudian semburkanlah. Ustadz, kalau puasa gimana Ustadz? Saya lagi puasa. Yang dikhawatirkan kalau kita hirup, kita sedot, khawatirnya air itu akan tertelan. Kita dengarkan. Disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud, nomornya 142. Ya. Dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu an. Ia berkata, "Qultu, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
akhbirni anil wudhu. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang wudhu. Caranya wudhu. Qala, Nabi menjawab, asbighil wudhu'a wa khallil bainal asabi'i wa baligh fil istinsyaq illa antakuna sha'iman. Nah, artinya kata Nabi, sempurnakan wudhumu. Ya, sela-selalah jari jemarimu. Jadi jari jemari suruh menyela-nyela. Yang tadi itu, kanan 3 kali, ya telapak tangan, yang telapak tangan kiri 3 kali. Sambil disela-sela, mencucinya. Ya. Terus, dan bersungguh-sungguhlah ketika menghirup air ke hidung. Suruh sungguh-sungguh. Hirupnya, nyedotnya suruh sungguh-sungguh. Kecuali, kata Nabi, jika engkau sedang berpuasa. Berarti sudah ada jawabannya. Makanya kalau kita lagi saum, Ramadan atau yang sunnah, maka jangan terlalu kuat menghirupnya. Baik, karena ini salurannya jadi satu Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemarin ada yang tanya, Ustadz puasa hirup inhaler boleh nggak Ustadz? Inhaler, ya boleh tidak? Jawabannya adalah boleh, nggak apa-apa. Tidak, ya, tidak membatalkan puasa kita, ya, seperti itu. Ada lagi, Ustadz pakai obat tetes mata, Ustadz, tidak mengapa. Ustadz obat tetes telinga, Ustadz, obat tetes telinga, apakah membatalkan? Selama itu adalah obat, maka dia tidak membatalkan puasa. Ustadz, saya puasa pakai alat semacam berotek yang disemprotkan ke mulut bagi mereka penderita asma. Batalkah puasa saya? Tidak batal. Obat soalnya. Ya. Yang batal itu adalah, Ustadz gimana kalau infus? Dilihat, kalau infusnya itu adalah infus murni cairan yang dimasukkan ke tubuh kita itu obat, nggak batal. Tapi kalau itu suplemen makanan, batal. Karena ada orang diinfus itu kenyang. Dia nggak makan, tapi merasa kenyang karena yang dimasukkan itu makanan. Nah ini yang batal. Harus tanya sama dokternya, dok ini apa ini? Ini obat, ya misalnya antibiotik atau anti nyeri atau apapun ya. Berarti bukan suplemen makanan, bukan. Akan tidak batal. Kita injeksi suntik, nggak apa-apa, nggak batal. Ya, kita lanjutkan sekarang. Macam-macam pertanyaan jamaah itu, macam-macam. Ya, Ustadz, sisa makanan sahur yang menyangkut di gigi, gimana Ustadz? Gak batal, ya. Tapi nggak usah dicari-cari gitu loh. Nggak usah. Apalagi nemu satu dimasukkan lagi, ya batal. Ya, seperti itu. Ini tertelan dengan sendirinya, ya, nggak masalah. Nomor 7. Yang nomor 7 tadi nomor 6 ya, sekarang nomor 7. Lanjutan sifat wudhu Nabi, yaitu istinsyak menggunakan tangan kanan dan istinsar menggunakan tangan kiri. Jadi memasukkan air ke mulut, berkumur, sekaligus menghirup air, itu tangan kanan. Terus mengeluarkannya, itu dengan tangan kiri. Ya, menyemburkannya, itu dengan tangan kiri. Istinsar. Mana dalilnya? Dalil hadis riwayat Ad-Darimi dan An-Nasai. Ad-Darimi dan An-Nasai. Dari Abdu Khair radhiyallahu rahimahullah. Ia berkata, kami pernah duduk memperhatikan Ali. Ali ini menantunya Nabi. Radhiyallahu an, yang sedang berwudu. Jadi Abdu Khair memperhatikan wudunya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Lalu ia memasukkan tangan kanannya yang penuh dengan air ke mulutnya, berkumur-kumur sekaligus menghirup air ke dalam hidungnya, serta menghembuskannya dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian ia berkata, maksudnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali berkata, barang siapa yang senang melihat cara bersucinya Rasulullah SAW, maka inilah cara bersucinya beliau. Inilah cara wudhunya Nabi. Jadi rupanya wudhunya Nabi itu antara kumur sama memasukkan air ke hidung, itu gak dipisah Bapak Ibu. Gak dipisah. Jadi sekaligus jadi satu. Selama ini panjenengan kalau wudhu gimana?
Ya, itu ya. Baik, inilah pentingnya belajar itu begitu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 8. Nah, mulai. Yang nomor 8, membasuh wajah. Tadi kan sudah kumur, sekaligus menghirup air, dan istinsar, menyemburkan air. Berapa kali tadi? 3 kali. Ustadz katanya boleh cuma sekali. Sabar. Nanti, ini kita bahas urutan aja dulu. Nanti ada materinya tentang itu. Bolehkah wudhu itu 3 kali, atau 2 kali, 2 kali, atau 1 kali, 1 kali dok. Nah itu nanti ya. Ini kita urutkan aja yang sesuai contoh Nabi dulu. Nanti itu akan ada pembahasan itu. Baik, supaya nanti tidak mecah-mecah. Yang nomor 8 saya ulang, membasuh wajah. Membasuh wajah dan ada tambahannya ini. Dan ini saya bacakan teks Arabnya dulu ya. Membasuh wajah dan takhlilul lihyah. Apa itu takhlilul lihyah? Menyela-nyela atau mencuci jenggotnya. Menyela-nyela atau mencuci jenggotnya. Wajah. Bagi yang tidak berjenggot, nggak usah kemudian tangannya gini terus, nggak usah. Ya, karena nggak berjenggot. Ya, ibu-ibu nggak usah terus pakai gini. Ini laki-laki. Kalau wanita cukup wajah. Batasannya wajah itu gimana? Nih, perhatikan. Batasan wajah. Baik, kita lihat ini. Saya lepas peci saya ini. Kita lihat. Membasuh wajah itu artinya adalah mengalirkan air ke atasnya dengan kedua tangan. Kalau kumur, 1 tangan. Kalau wajah, 2 tangan. Kedua tangan. Baik. Batasnya. Batas panjang wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut bagian depan di kepala, atas dahi, atas kening, sampai tempat tumbuhnya jenggot dan dagu. Kalau ibu-ibu dagu, kalau laki-laki berjenggot ya sampai terakhir tumbuhnya jenggot. Seperti itu. Sedangkan lebarnya itu kan panjang, atas ke bawah, vertikal, dari tumbuhnya rambut kening atas sampai bagian bawah. Adapun lebarnya adalah dari pinggir telinga sampai pinggir telinga yang lainnya. Yaitu sedikit boleh dikenakan dikit. Karena ada riwayat, jadi bukan hanya sekedar sampai pipi ini aja, tapi sedikit telinga bagian luarnya, sedikit boleh kena sedikit. Ya, kena sedikit. Nah, boleh. Ya, baik. Terus kemudian, dan masuk pada sendi-sendi antara jenggot dan telinga. Nah, ya kan? Jadi sendi-sendi antara jenggot ya sama bagian luar telinga. Itu kena dikit telinga luarnya. Apa itu? Ini namanya apa ini, Pak? Anak telinga ya, mungkin ya, anak telinga. Itu kena itu. Ya, baik. Mana dalilnya? Dalilnya yang pertama firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Allah berfirman surat Al-Ma'idah ayat 6. Surat nomor 5 ayat 6. Allah berfirman, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Berarti masuk ini dalam Al-Quran. Terus dalil yang lain, ada Sahih Bukhari. Dalil nomor 2 ini, Sahih Bukhari. Nomornya 159. Tadi Al-Ma'idah ayat 6. Ini Bukhari 159. Disebutkan bahwasannya diriwayatkan dari Humran bin Aban radhiyallahu an, bahwasannya Utsman bin Affan radhiyallahu an meminta air wudhu, lalu menyebutkan sifat wudhu Nabi. Lalu Utsman radhiyallahu an berkata, "Tsumma ghassala wajahahu salasa marratin." Kemudian membasuh wajah 3 kali. 3 kali. Saya tambahkan lagi dalil nomor 3. Lah ini lebih lengkap ini. Yaitu Abu Dawud nomornya 145. Abu Dawud 145. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, "Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma'in fa'adkhalahu tahta hanaqihi fakhallala bihi lihyatahu wa qala hakadha
amaroni Rabbi azza wa jalla. Agak horor ini dalilnya ini. Luar biasa ini. Saya bacakan. Bahwa Nabi SAW apabila berwudu, beliau mengambil seciduk air di telapak tangannya. Jadi ngambil air, ya satu mut begini, ya satu kepalan ini ya, dua telapak tangan orang dewasa ini di telapak tangannya, kemudian memasukkannya di bawah dagunya, lalu beliau menyela-nyela jenggotnya dengan air itu seraya bersabda. Jadi Nabi membasuh wajah, terus sampai masuk dagu, lalu menyela-nyela jenggotnya, seraya Nabi bersabda, beginilah Rabbku azza wa jalla memerintahkan aku seperti ini. Wah, Masya Allah. Langsung Nabi mengatakan seperti inilah Rabbku azza wa jalla menyuruh aku seperti ini wudu, menyela-nyela. Nah, ya, seperti itu. Baik, dalil ini menunjukkan kepada kita juga sunnahnya memelihara jenggot, ya, seperti itu. Bahkan nih, Anda akan kaget ini. Kalau saya bacakan fatwa di antara imam mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, yang konon katanya negeri kita ini mazhabnya mayoritas Syafi'i. Kalau Imam Malik penduduk Madinah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, rahimahumullah, serta mayoritas ahli ilmu sepakat apa itu? Menyela-nyela jenggot saat membasuh wajah hukumnya wajib. Ya, wajib. Ya, wajibnya wajib yang mana Ustadz? Masih koma belum titik. Ya. Wajibnya ketika mandi besar, mandi janabat. Orang kalau mandi besar kan wudhu dulu Bapak Ibu sekalian. Wudhu dulu kalau mandi besar kan. Nah itu, maka itu wajib. Kalau laki-laki ya menyela-nyela jenggot, hukumnya wajib. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seluruh ahli ilmu. Adapun kalau itu tidak mandi janabat, sekedar wudhu mau sholat, hukumnya sunnah, bukan wajib. Sunnah. Jadi yang wajib itu kalau mandi besar. Jadi kita misalnya maaf dalam keadaan junub setelah melakukan jima, kita kan mau mandi besar, wudhu dulu. Lah itu di salah-salah jenggotnya. Nah itu ya, seperti itu. Adapun kalau kita tidak dalam keadaan junub, kepingin mau sholat aja, maka hukumnya sunnah. Berarti kalau tidak melakukan itu kan tidak mengapa. Ya, tetapi pahalanya tidak sempurna. Lah kan kita ini pengen kesempurnaan dalam wudhu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu masih ingat materi pekan yang lalu? Intinya sholat itu ada berapa? Masih ingat? Ada 3 kan? Kata Nabi kan bersabda, as-sholatu salasatu aslasin. Sholat itu dibagi 3. Yang pertama at-tuhuru sulus, wudhu itu 1/3. Warruku'u sulus, ruku itu 1/3. Wassujudu sulus, sujud 1/3. Berarti isinya sholat yaitu tohara, wudhu, rukuk, sujud. Kata Nabi, faman addaha, barang siapa 3-tiganya disempurnakan, maka sholatnya diterima, sisa amalannya yang lain diterima. Lah gimana caranya wudhu sempurna? Ikuti petunjuk Nabi. Sedangkan Nabi kalau wudhu menyela-nyela jenggotnya. Selesai jawabannya. Ya, itu wudhu yang sempurna. Baik, kita lanjutkan. Bahkan Bapak Ibu, Nabi SAW itu pernah bersabda, di sini disebutkan di kitab ini, dicantumkan oleh Ustadz Yazid rahimahullah, bersumber dalam riwayat Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ashrun minal fitrah. Ada 10 perkara yang masuk kategori fitrah. Fitrah. Maksudnya fitrah, kesucian. Jadi orang kalau melakukan 10 perkara ini, itulah ciri orang yang suka menjaga kesucian. Artinya orang yang menjaga kebersihan. Jadi Nabi kita ini ngajari kita bersih. Ya. Jangan sampai kita jorok. Lah caranya gimana? Lah ini. 1, yang pertama, merapikan kumis. Kumisnya dirapikan. Dicukur boleh, dipotong, yaitu kumis, rambut yang tumbuh di bibir atas, itu juga boleh. Ya.
Nomor 2, karena mencukur kumis itu macam-macam. Ada yang ditipiskan, ada yang dikerok, ada yang tetap berkumis lebat, tetapi rambut kumis yang panjang itu melebihi bibir atas, itu yang dipotong sama dia. Jadi tetap berkumis, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada yang dikerok, ada yang tipis, itu ya, ditipiskan. Baik, itu nomor 1. Nomor 2, memelihara jenggot. Loh, itu tanda kesucian. Bahkan ini katanya para ulama, seluruh para nabi-nabi terdahulu melakukan ini. Memelihara jenggot. Nomor 3, bersiwak. Pakai siwak. Nomor 4, memasukkan air ke dalam hidung. Tadi, istinsyak. Istinsyak. Itu termasuk fitrah. Gitu ya. Terus yang nomor 5. Nomor 5, menggunting kuku. Memotong kuku. Kuku itu jangan dipanjangin. Ya. Apalagi pakai dirawat mani-pedi. Ya, manicure, pedicure, ya, mani-pedi ya betul ya. Ya, ya, macam-macam itu ya, mani-pedi. Ya, berapa lama Ustaz boleh motong kuku? Katanya Nabi, ada beberapa perbuatan yang tidak boleh dilakukan lebih dari 40 hari. Tidak boleh dilakukan lebih dari 40 hari. Apakah dia? 1, memotong bulu ketiak. Itu nggak boleh. Jadi kalau bisa sebelum 40 hari sudah dibersihkan. Maksimal 40 hari. Yang kedua, motong kuku. Yang ketiga, maaf, memotong rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Itu 40 hari sekali. Dibersihkan. Ya, seperti itu. Loh, itu laki perempuan? Ya, laki perempuan. Ini ya. Karena ini tidak dibeda-bedakan. Kembali ke materi kita tadi. Memotong kuku. Ustadz, seminggu itu Ustadz kuku saya sudah panjang. Lah ini kalau 40 hari Ustadz. Ya. Makanya dikasih batasan 40 hari, jangan lebih, lalu dipotong. Jangan lebih, ya. Terus yang nomor 6, mencuci ruas-ruas jari. Maaf ya, yang dimaksud itu ruas-ruas jari, maaf. Di sela-sela jari itu ada daginya, tahu dagi? Bolot-bolot. Termasuk di lengan kita, tekuan-tekuan, leher, di bawah telinga, bagian belakang, itu. Jadi Nabi itu ngajari kita kebersihan. Sebab ada orang itu bolotan. Masya Allah. Ya Allah. Itu loh ya. Ada gitu loh ya. Ada. Jadi dilihat orang itu nggak nyaman. Ada juga orang itu, mohon maaf, bulu hidungnya itu sampai keluar-keluar. Kita ini ngobrol, itu jijik rasanya. Ya Allah, kok metu kabeh ini. Ini loh, kok gak keri gitu loh ya. Itu hidungnya ini, bulu hidung sampai keluar-keluar. Ya Allah, Ustadz gimana, sakit? Sekarang ada alatnya. Ada alatnya. Itu tinggal enak, gak usah dicabuti. Ya, bisa kok. Ya, masalahnya mau keluar uang gitu aja atau tidak. Mohon maaf, yang nomor 7, mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak itu bukan dicukur Bapak Ibu. Bukan. Yang dicukur itu, maaf, yaitu bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan, itu dicukur. Sedangkan kalau ketiak itu dicabut. Kenapa? Karena menghindari pertumbuhannya, supaya nggak tumbuh. Ya, sebab kalau dikerok, dicukur tambah banyak. Seperti itu. Oh, berarti maksudnya ngajari iya, sebab ada orang itu, saya pernah sholat di samping saya bau ketek. Jadi Allah setengah mati, saya kudu semaput, kudu enggak ya. Ada nggak orang kayak gini baunya, ya Allah. Ya, seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Jadi sampai ada yang nawari deodoran. Ya, sampai ada yang mau nawari, "Bapak, saya kasih deodoran ya." Karena mengganggu jamaah di masjid. Itu seperti itu, nggak boleh ya, mencabut bulu ketiak. Terus kemudian, mohon maaf, nomor 8, maaf, mencukur bulu kemaluan. Oh, mencukur, bukan mencabut, mencukur. Nah, ya. Ya. Itu berapa hari sekali tadi? Ya. 40 hari sekali, dicukur, bukan dicabut, setengah mati kalau di. Ya, nomor 9, istinja. Apa istinja ini? Istinja ini adalah, yaitu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, suka bercebok. Suka bercebok, istinja. Kadang-kadang maaf karena keringat, mungkin ya keringat ya. Kadang-kadang bagian belakang kita, maaf saya minta maaf. Ini ilmu, bukan sesuatu yang tabu. Dubur kita. Kadang-kadang menimbulkan bau karena keringat. Maka sering cebok dibersihkan. Sampai kayak gitu Nabi ngajari kita. Supaya tidak bau celananya. Ya, seperti itu. Nah, itu ya.
Jadi itu. Terus kemudian yang ke-10 adalah sering berkumur-kumur. Terutama sesudah memakan yang berlemak. Nah, berkumur-kumur. Supaya apa? Bersih, tidak menimbulkan bau tidak sedap, ya bau mulut dan seterusnya. Inilah 10 perkara. Ya, loh Ustadz, rambut di tubuh kita ini banyak loh Ustadz. Itu perlakuannya gimana? Gini, saya jelaskan ringkas saja. Di tubuh kita ini Bapak Ibu, ada 3 model rambut. Ada 3 rambut. Yang pertama, ada rambut itu, ini sudah waktunya azan ya? Oh, sudah waktunya azan. Singkat, saya tutup sampai ini. Ada 3 rambut. Rambut yang pertama adalah rambut yang wajib dipotong, tidak boleh dibiarkan. Harus dipotong, tidak boleh dibiarkan. Seperti apa? Nanti saya sampaikan. Nomor 2, ada rambut di tubuh kita harus dibiarkan, tidak boleh dipotong. Biarkan, jangan dipotong. Beda sama nomor 1. Yang nomor 1 harus dipotong, nggak boleh dibiarkan. Yang nomor 2, biarkan, jangan dipotong. Yang nomor 3, boleh dipotong, boleh dibiarkan. Sekarang yang nomor 1 dulu. Ayo, rambut apa? Harus dipotong, nggak boleh dibiarkan. Ketiak, betul. Nomor 2, bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Harus dihilangkan, yaitu. Adapun yang nomor 2, biarkan, jangan dipotong. Contohnya apa? Biarkan. Jenggot, biarkan. Yang berikutnya alis. Kecuali kalau alisnya panjang nutupi matanya. Jadi kalau mau lihat gini dulu. Ya, ini kan tidak ada ya. Biarkan bulu alis, idep, biarkan, jangan dipotong. Jangan. Apalagi ibu-ibu, jangan dicukur, dikeris. Dikerik. Jangan, diganti pakai pensil. Jangan ya. Terus kemudian biarkan lagi adalah diantaranya, ya cuman itu aja. Ya, cuman itu. Termasuk biarkan ini adalah jenggot dan jamban. Jamban yang ada di kanan kiri pipi. Biarkan aja, biarkan. Ustadz kalau misalnya terlalu panjang, apa enggak boleh Ustadz kita itu motong? Enggak apa-apa kalau panjenengan mau motong. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar, itu memotong jenggotnya, itu batasnya 1 kepalan. Jadi jenggotnya itu dikepel gini, ya. Terus sisanya itu yang dipotong. Nah, jangan dari atas, bukan. Jadi sini ya. Yang sisanya kepalan. Itu Umar, bukan Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, melakukan demikian. Jadi batasnya 1 kepalan, tapi dengan membiarkannya terurai nggak apa-apa. Yang penting dirawat, diminyaki supaya nggak ketok ngeruwel gitu loh. Iya. Seperti itu. Terus yang terakhir, ada rambut yang boleh dipotong, boleh tidak. Contohnya rambut apa boleh dipotong, boleh tidak. Contohnya, sebagian laki-laki, mohon maaf, di dadanya ada bulu. Ya, itu boleh dibiarkan, boleh dipotong. Wanita berkumis ada enggak wanita berkumis? Ada, boleh dibiarkan, boleh dipotong. Ada enggak sebagian wanita yang tangannya sama betisnya itu, bahkan di pundaknya, itu ada bulunya. Ya. Lu Ustaz kok tahu? Gak usah ngomong. Ya, seperti itu ya. Maka boleh dipotong, boleh dibiarkan. Seperti itu. Gak apa-apa. Ya, termasuk laki-laki, betisnya berbulu. Gak apa-apa dipotong, boleh dibiarkan, boleh. Wallahu a'lam wa bishawab ya. Baik, saya tutup berarti sampai nomor poin 8. 8 tadi itu tentang apa Bapak Ibu sekalian? 8 tadi itu adalah tentang membasuh wajah dan menyela-nyela atau mencuci jenggot. Baik, insya Allah bulan depan kita akan bahas yang nomor 9, membasuh kedua tangan sampai siku. Insya Allah bulan depan. Kita tutup karena waktunya sudah lewat jauh. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.